Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Ibu guru dan sobat operator semuanya. Kali ini saya akan kembali memberikan tutorial sebuah aplikasi pembuatan soal AKM berbasis web, yang mana aplikasi ini bisa digunakan untuk semua jenjang, mulai dari jenjang tingkat dasar sampai dengan jenjang tingkat atas, sehingga sangat cocok digunakan untuk kegiatan ujian ya atau asesmen yang menggunakan berbasis paper ya, kertas. Baik Bapak Ibu guru serta sobat operator semuanya, langsung saja. Jadi aplikasi ini ya size-nya sangat kecil ya, sehingga ringan dan mudah dioperasikan atau digunakan oleh komponen yang ada di lembaga sekolah, mulai dari Bapak Ibu guru dan operator ya. Tidak perlu install, tidak perlu ya setting-setting ya, tinggal cukup ya cara menjalankannya, double klik filenya kemudian jalan, dan bisa ya digunakan di browser seperti Google Chrome ya, seperti ini ya. Di antaranya tampilannya ya ada dua menu ya pokok, yakni menu master data dan bank soal ya. Di master data ini ada menu yang terdiri dari ya untuk setting mulai dari tahun ajaran, semester, kemudian jenis ujian, ada guru, kemudian mata pelajaran, kelas, dan di sini saya tambahkan ya input kisi-kisi soal ujian ya. Jadi ini nanti kisi-kisinya langsung ya terhubung ke pembuatan soal AKM ya. Kemudian ya setelah kita mengisi seluruh data master ini ya, ini pastikan semuanya terisi ya, untuk kita bisa melakukan kegiatan pembuatan soal ya. Kalau ininya menu masternya belum terisi, maka kemungkinan ada sedikit terkendala nanti dalam ya membuat bank soal ya. Jadi ini dipastikan ya, di menu master ini sudah terisi semuanya datanya. Langsung kita ke menu bank soal ya. Ini bank soal ini ada dua ya submenu, yaitu daftar paket soal dan buat paket soal. Jadi daftar paket soal ini adalah berisi historis soal-soal yang pernah kita buat ya. Kebetulan ini saya sudah membuat dua mapel soal, yaitu mapel matematika kelas 7, jenis ujiannya UTS ya, STS ya, tahun 2004, 2005 dan seterusnya ya. Jadi ketika kita sudah membuat soal, ini akan terekam di dalam sebuah historis ya, di dalam paket soal ini ya. Untuk membuatnya kita lakukan di menu buat paket soal ini ya. Kita isikan dulu ini ya. Ini kebetulan ini historis dari pembuatan soal yang lalu ya. Jika kita ingin membuat yang baru, kita tinggal ya, create buat paket yang baru begini ya. Ini nanti akan secara otomatis membuat ya. Kita refresh dulu aplikasinya ya. Kita buat paket baru lah seperti ini baru kita bisa membuat paket baru ya. Kemudian kita isikan ya nama paket soalnya, misalnya harian matematika misalnya, dan kita klik ulangan harian saja ya, misalnya matematika seperti ini. Kemudian pilih tahunnya, pilih jenisnya, misalnya STS ya, atau ya ulangan harian atau apa. Kebetulan ini
Data masternya hanya saya inputkan STS, nya muncul STS, kemudian mapelnya pilih misalnya matematika, waktunya, kemudian semester ganjil, gurunya siapa, diisi dulu di masternya tadi, kemudian kelasnya juga diisi di masternya. Kalau di masternya ada atau belum diisi maka tidak keluar. Kemudian tanggalnya, pembuatan diisi juga. Kemudian ini ada petunjuk umum ketika ya kita mengerjakan soal menggunakan paper, itu biasanya ada petunjuk umum. Nah, ini kita isikan di sini ya Ibu Guru. Misalnya 1, jawablah ya dengan jelas, singkat ya, atau tidak boleh nyontek dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita simpan ya. Nah, ini ada notif, artinya tidak bisa menyimpan sebelum kita membuat ya soal dulu. Dan perlu diketahui bahwa aplikasi ini sudah support ya, sudah support 7 jenis atau tipe soal ya. Di antaranya ada pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan, benar salah, mengurutkan, ya, isian, singkat, dan uraian. Ya, ini luar biasa ini Bapak Guru. Nah, aplikasi ini sudah support ya 7 jenis soal. Ya. Coba pertama kita coba yang pilihan ganda. Ya, kemudian kita masukkan kisi-kisinya apa yang sudah kita input tadi di kisi-kisi. Ya. Atau kita isikan di sini, tambah kisi-kisi juga bisa. Misalnya mapelnya apa tadi, ini kelasnya, kemudian KD-nya, indikator, materi, kemudian levelnya, tinggal pilih aja. Oke. Nah, setelah kita isikan kisi-kisinya atau kita pilih di sini sudah keluar. Ya dari kisi-kisi yang sudah kita buat di awal ya, di master tadi ya. Ya, ini akan ngelink nanti ya. Kemudian kita buat soalnya ya, option saja misalnya. Kita tulis contoh ya seperti ini Bapak Ibu Guru ya, enggak apa-apa ya. Nah, kemudian ini kita klik ya. Jadi ini semua soalnya sudah bisa ditambahkan gambar ya, ada tabel macam-macam ya. Setiap option juga ada gambarnya, atau kita bisa ngambil gambar dari link yang ada di web. Kemudian kita juga bisa menambahkan ya optionnya ini. Misalnya kita tambah lagi E, misalnya tambah lagi F sampai seterusnya ya, sehingga terbatas ya, artinya banyak bisa ditambahkan. Kemudian ada juga bobotnya berapa, kita isikan, kemudian ada pembahasan seperti ini. Kemudian kita tambah. Nah, kemudian lagi kita pilih lagi nomor 2. Nah, ini biasanya muncul di sini oleh guru. Ini nomor 1. Nomor 2 kita pilih pilihan ganda kompleks. Oke, kita masukkan kisi-kisinya, kita masukkan apa misalnya. Ya. Oke, kemudian kita masukkan di sini. Kita pilih jawabannya, kemudian ya pembahasannya apa misalnya, kita tambah lagi, maka akan muncul di sini nah, BG kompleks. Kemudian lagi kita buat lagi menjodohkan. Nah, oke, menjodohkan udah ya, kita buat seperti ini. Kemudian barangkali kita ingin menambah lagi ya, option menjodohkannya tambah lagi, misalnya ada 4 ya, silakan ada apa tambah lagi seterusnya, barangkali dibutuhkan ya. Kemudian kita tambah lagi soalnya, maka akan muncul menjodohkan di sini. Kita tambah lagi soalnya ya, jenis soal ya benar salah ya, ini otomatis, jadi tinggal kita ya tambahkan aja. Optionnya misalnya kita tambah lagi bisa ya, seperti ini ya, kita tambahkan lagi. Oh, pertanyaannya belum diisi ya, ini diisi dulu pertanyaannya, boleh ya. Kita bisa ngambil dari internet atau apa, boleh tambah lagi ya.
Kemudian kita buat lagi, muncul apa enggak? Oh, benar salah sudah. Sekarang kita buat soal yang mengurutkan misalnya. Oke, kita buat soal mengurutkan ya. Sip. Kemudian misalnya kita ingin nambahkan gambar. Bisa ini gambar. Oh, muncul. Nah, ini juga bisa yang di option. Ya. Ini juga bisa kita tambahkan optionnya, misalnya berapa. Terusnya ya. Ini mengurutkan. Ya. Tambah lagi daftar. Misalnya kita tambahkan soal huraian. Ya. Kita isi kisi-kisinya, misalnya di sini apa. Ya. Kemudian soalnya. Nah, ini kemudian kuncinya apa? Oke, daftar. Oke, ini muncul. Nah, ada 6 soal kan? Jika kita ingin mengedit soalnya, kita bisa mengeksekusi di sini ya soalnya. Ya, kemudian kita ya simpan paketnya. Oke, kita simpan, tidak tersimpan. Nah, jadi ini soal yang sudah kita buat tadi, ulangan harian matematika yang bisa kita edit, bisa kita lihat, kita bisa kita hapus. Coba kita lihat. Nah, ini hasilnya apa ibu guru tadi ya. Sip. Kemudian kita bisa mencetak ya, mencetak soal tanpa kunci. Kita bisa mencetak soal dengan kuncinya. Kita bisa mencetak kisi-kisinya dan kita bisa menambahkan kop di atas soal itu ya. Jadi coba kita lihat. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, ini hasilnya seperti ini Bapak Ibu guru. Ini bisa kita cetak. Nah, tampilannya. Oke. Sip. Ya. Jadi sudah keluar semuanya. Ya, di sini ada PG. Ya, ada PG, soal PG, ada soal PGX, semuanya ada, menjodohkan, benar salah. Ya, di sini. Ya. Kemudian mengurutkan dan isi uraian. Udah keluar. Kita bisa cetak, ada kuncinya juga bisa. Ya, seperti ini. Ini nanti akan muncul kuncinya ya. Nah ya, muncul kuncinya ini, kemudian ini ya. Kemudian ini kuncinya sudah keluar. Nah, ini kuncinya. Kemudian mengurutkan, ini juga muncul benar salah. Kemudian mengurutkan, ini juga muncul kuncinya. Oke, kemudian ini jawabannya di sini ya sudah. Ini terus kemudian kita bisa cetak kisi-kisi. Ya, ini cetak kisi-kisinya seperti ini Bapak Ibu guru. Ya, coba. Nah, ini kisi-kisinya. Nah, ini bisa kita model landscape. Nah, seperti ini. Barangkali. Nah, ini ya. Ini kisi-kisinya, laporan kisi-kisi. Kemudian ini kopnya bisa kita atur ya, ini logo, ini nama sekolah, ini alamat dan kabupaten ya. Oke ya, kita ingin ngedit, kembali lagi di sini ya. Ya, pengen lagi daftar paket, kita tambah lagi seterusnya, pengen terus ya. Ya, jadi kita bisa membuat soal ya dalam satu aplikasi dengan berbeda-beda mapelnya, kelasnya dan seterusnya, dan akan tersimpan ya. Dan untuk aplikasi
ini masih perlu ya, penyempurnaan ya, barangkali nanti kita akan update untuk penambahan fitur baru, mungkin pembuatan ya laporan ya, kartu soal ya, dan lain sebagainya. Mungkin tunggu updatean berikutnya ya. Dari saya kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.